kita mute dulu ya semuanya adik-adik ya. Mikrofonnya dimatikan dulu oleh host. Dan insya Allah kita akan segera memulai kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kak Erlan mute dulu ya. Baik. Nah, serp. Ya, sudah Kak Erlan mute semua. Mungkin host dan co-host ingin meng-unmute sendiri, monggo. Dari Kak Erlan, kalau begitu mari kita mulai ya, adik-adik ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat-semangat semua nih adik-adik ya. Iya dong Kak Erlan, aku semangat loh. Nih lihat. Ya udah, karena adik-adik udah semangat banget pagi ini, Kak Erlan mulai ya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adik-adik, jantung kita masih berdetak dengan normal. Bayangin adik-adik kalau jantung kita tidak berdetak dengan normal. Detak jantungnya jadi kusut ya adik-adik ya. Alhamdulillah hari ini kita sehat, jantung kita masih berdetak dengan normal, dan kita juga masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar. Coba yuk, kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas ya. Angin. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Bisa? Yuk kita coba adik-adik. Angin. Hujan. Waduh. Lagi. Angin. Hujan. Wah, Masya Allah. Adik-adik, semoga semuanya senantiasa sehat dan diberikan keistiqomahan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik adik-adik, sudah siap menyimak cerita Kak Erlan hari ini? Siap. Tapi sebelumnya Kak Erlan mau pastikan dulu, apakah suara Kak Erlan masih terdengar jelas? Video Kak Erlan macet-macet nggak ya? Lancar ya? Sudah jelas? Kalau jelas mungkin bisa bantu di kolom chat. Lancar nggak? Putus-putus nggak? Lancar ya? Nggak putus-putus? Macet ya? Iya, pantesan Kak Erlan kok kayaknya tadi sempat agak ngerasa macet-macet. Tapi udah lancar ya kayaknya ya? Ada yang bilang lancar, ada yang bilang macet. Berarti terjadi ikhtilaf ini ya? Beda pendapat di kalangan adik-adik. Ada yang lancar, ada yang macet. Kalau dari host gimana nih, Ustadz Ibrahim, Mas Michael, lancar nggak ya barusan? Sempat macet-macet ya kayaknya. Cuma video yang agak macet ya. Kalau suaranya jelas ya. Oh, kalau di live streaming YouTube, Facebooknya lancar ya? Nggak macet-macet? Kalian mau ganti? Oh, lancar ya. Baik, kalau begitu karena lancar kita mulai ya adik-adik ya. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah adik-adik sekalian,
Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi ini. Masya Allah, Masya Allah. Sudah semangat semua nih ya. Mau belajar bareng hari ini ya adik-adik ya. Insya Allah hari ini adik-adik kita akan melanjutkan materi kita adab-adab di dalam menuntut ilmu. Adab-adab yang harus diperhatikan ketika belajar ya adik-adik ya. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan hari ini kita akan belajar tentang menghafal, mencatat, dan juga murojaah ya adik-adik ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita untuk sama-sama belajar dengan Kak Erlan. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang harus kita perhatikan sebagai adab ketika nanti kita belajar di sekolah kita, Madinah Islamic Primary School atau yang disingkat dengan MIPS atau MIPS ya adik-adik ya. Adik-adik nanti kalau belajar dengan guru, dengan ustadz dan ustadzah, jangan lupa untuk mencatat ya. Buat adik-adik yang mungkin baru saja dari taman kanak-kanak, dari TK, mungkin sebagian ada yang sudah bisa menulis, ada juga yang belum. Tidak mengapa adik-adik, nanti belajar terus yang semangat ya, supaya nanti bisa menulis dan mencatat. Karena ilmu itu harus dicatat adik-adik sekalian ya, biar kita selalu mengingat-ingat. Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Jadi adik-adik, supaya nanti bisa kalian pelajari kembali dan bisa kalian buka-buka lagi di rumah pelajarannya. Makanya materi-materi yang sudah didapatkan dicatat. Ya adik-adik ya. Nanti kalau sudah dicatat biasanya akan lebih menguatkan ingatan, bisa membuat kita jadi terbantu dalam menghafal. Nah adik-adik, yang juga harus kita perhatikan nih di dalam belajar adalah ilmu yang kita dapatkan itu harus dihafal ya. Lebih diutamakan demikian adik-adik, dihafal ilmunya. Dan menghafal itu termasuk tradisinya umat Islam loh adik-adik ya. Karena tradisi itu apa sih? Kebiasaannya orang Islam. Nah, sebagian orang-orang di zaman sekarang adik-adik, mereka benci dengan menghafal. Dan kita sebagai orang Islam harus cinta dengan menghafal. Oh gitu ya Kak Erlan? Iya adik-adik, karena menuntut ilmu itu sangat erat dengan kegiatan menghafal. Adik-adik, kita harus bahagia dan senang di dalam menghafal. Adik-adik, bahkan kita tahu ya, kalau kita belajar itu kan sumbernya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah adik-adik, Al-Quran pun sangat dianjurkan untuk kita hafal. Makanya nanti adik-adik belajar di sekolah MIPS, nanti ada hafalan-hafalan Qur'annya kan ya. Kelas 1 ngafal juz amma, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28. Nah adik-adik, nanti adik-adik akan diajak bersama dengan ustadz ustadzah untuk menghafal Al-Quran. Kak Erlan, ngafal Al-Quran itu enak nggak sih Kak Erlan? Enak banget adik-adik, seru, asyik, dan menyenangkan. Kok bisa? Ya karena dengan kita menghafal Quran, kita nanti jadi makin banyak belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah, nanti kita akan jadi makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, aku mau dong cinta Allah. Sama Kak Erna juga mau banget lebih dalam mengenal Allah dan makin bertambah cintanya kepada Allah. Nah adik-adik, kalau kita mau mengenal Allah, maka kita pelajari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata seorang ulama, bima arafta idza qila laka bima arafta rabbaka, jika ditanyakan kepadamu dengan apa kamu mengenal Rabbmu, dijawab bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dengan ayat-ayat yang merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi
kita harus semangat untuk menghafal ilmu. Ya adik-adik ya, kita harus semangat menghafal ilmu. Karena itu di antara cara kita untuk menguatkan ilmu yang ada di dalam diri kita. Caranya dengan menghafal. Ya adik-adik ya. Nah sebelum Kak Erlan lanjutkan nih adik-adik, bagaimana cara menghafal dan kisah-kisah para ulama terdahulu di dalam menghafal, Kak Erlan mau pastikan lagi, apakah suara Kak Erlan sudah jelas? Kok kayaknya tadi ada yang chat di kolom chat bilang, Kairan macet dikit, Kairan. Di sini kurang jelas. jelas nggak ya adik-adik? Mungkin kurang jelasnya karena sinyal di rumah adik-adik mungkin ya. Oh, yang lain bilang jelas. Berarti adik-adik, kalau ada yang tadi bilang macet, mungkin sinyal di rumahnya ya. Karena alhamdulillah teman-teman yang lain banyak yang bilang jelas. Atau nanti kalau pengen lebih jelas, lihat live streaming aja ya adik-adik ya. Di ANB Channel. Masya Allah. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus semangat menghafal ya adik-adik ya. Insya Allah setiap kita pasti bisa menghafal. Hanya saja kemampuan setiap orang di dalam menghafal itu berbeda-beda. Ada yang bisa menghafal cepat, ada juga yang hafalnya lambat. Aku termasuk yang lambat nih Kak Erlan, gimana ya? Adik-adik jangan bersedih, tidak perlu bersedih. Yang penting kita terus semangat menghafal, semangat mengulang-ulang, dan membiasakan diri untuk menghafal. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu adik-adik ketahui, para ulama terdahulu juga, mereka itu ada juga loh yang awalnya merasa kesulitan di dalam menghafal. Tapi setelah dibiasakan, para ulama itu jadi sangat semangat menghafal, bahkan jago di dalam menghafal adik-adik. Wah, ada seorang ulama adik-adik, namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Siapa namanya Kak Erlan? Jalaluddin Al-Mahalli. Nih Kak Erlan kasih tanda ya di layar ya. Jalaluddin Al-Mahalli. Ini seorang ulama yang terkenal adik-adik. Punya kitab tafsir. Beliau juga menyusun kitab-kitab ilmu usul fikih dan lain hal sebagainya. Adik-adik, dikisahkan dalam biografi beliau ya, Jalaluddin Al-Mahalli itu di awal-awal dulu termasuk orang yang sangat sulit sekali menghafal. Terus gimana Kak Erlan? Nah adik-adik sekalian, saking menghafal itu begitu sulit dirasa oleh Jalaluddin Al-Mahalli, pernah ketika dia dapat tugas menghafal, badannya jadi panas demam. Adik-adik, dia jadi demam, jadi sakit adik-adik. Gara-gara disuruh menghafal. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, tapi Jalaluddin Al-Mahalli, dia tetap semangat belajar. Dia tetap semangat berusaha menghafal. Sehingga dia pun menjadi ulama yang punya banyak karya-karya istimewa. Tuh adik-adik, menghafal mungkin awalnya terasa berat. Tapi kalau sudah dibiasakan, menghafal itu jadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Oh gitu ya Kak Erlan. Kalau gitu aku mau deh semangat menghafal. Kak Erlan, ada lagi nggak Kak Erlan? Kisah ulama dulu yang mereka itu sulit menghafal. Terus gara-gara semangat akhirnya jadi jago menghafal. Ada adik-adik. Ada seorang ulama nih adik-adik ya. Namanya Abu Hilal Al-Askari. Siapa Kak Erlan? Abu Hilal Al-Askari. Pak Kak Erlan, banyak banget nyebutin nama ulama. Iya adik-adik, biar kalian terbiasa untuk mendengarkan nama-nama ulama ya. Tadi Jalaluddin Al-Mahalli. Sekarang Kak Erlan mau ceritakan tentang seorang ulama yang bernama Abu Hilal Al-Askari. Beliau adik-adik di awal-awal usahanya menuntut ilmu merasa sangat susah sekali menghafal adik-adik. Terus gimana dong Kak Erlan? Ya dia akhirnya terus berusaha, banyak doa, minta tolong sama Allah dan dibiasakan untuk menghafal.
Terus Kairan, gimana dia jadinya? Jadinya Abu Hilal Al-Askari menjadi orang yang sangat semangat menghafal, bahkan dia jago di dalam menghafal. Walaupun awalnya terasa berat, karena sudah dibiasakan, terus diulang-ulang, akhirnya Abu Hilal Al-Askari pun kemudian menjadi ulama yang punya keahlian di dalam menghafal. Dikisahkan adik-adik, dia itu bisa menghafal 200 bait syair dalam waktu semalam. 200 bait syair dalam semalam? Iya, adik-adik. Padahal dulunya sangat sulit menghafal, merasa berat menghafal. Tapi karena dibiasakan, dibaca berulang-ulang, akhirnya dia jadi mudah dalam menghafal. Nah, adik-adik juga demikian. Mungkin awalnya kerasa berat. Kairan. Loh, nangis kok sambil ngupil. Adik-adik, awalnya mungkin terasa berat menghafal. Tapi kalau sudah dibiasakan, nanti lama-lama jadi mudah. Ngafal dimulai dari yang sedikit demi sedikit. Pelan-pelan aja. Yang penting istiqomah. Khairul amal adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu yang bisa terus-menerus dilakukan adik-adik, walaupun cuma sedikit jumlahnya. Ngafal adik-adik. Alhamdulillah di sekolah kita ada target menghafal 1 juz ya. Kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28. Pelan-pelan aja adik-adik. Dinikmati. Karena yang namanya menghafal itu bikin kita jadi bahagia. Karena kita makin mengenal Allah dan kita makin cinta sama Allah nantinya. Makanya adik-adik kalau bisa, setiap apapun yang kalian hafal dalam ilmu agama, baik itu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kalian juga tahu artinya adik-adik ya. Biar nanti kalian jadi tahu maknanya, paham arti dan kandungannya, dan kalian nanti jadi makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik harus semangat menghafal ya. Walaupun di awal-awal agak susah, nggak apa-apa. Dijalanin aja. Diusahain ngafal terus. Dikit-dikit, pelan-pelan. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Seperti Abu Hilal Al-Askari. Awalnya berat menghafal. Tapi karena dibiasakan, terus meminta tolong kepada Allah, akhirnya dia bisa menghafal 200 bait syair dalam waktu semalam. Masya Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, kalian tinggal pilih nih nanti adik-adik ya, cara-cara menghafal yang paling menyenangkan dan juga paling nyaman buat kalian. Adik-adik cari saja mana yang paling cocok dengan kalian. Ada yang sambil duduk, ada juga yang ngafalnya sambil berdiri. Nah, misalnya murojaah gitu ya adik-adik ya, sambil jalan biar nggak ngantuk, boleh. Mana yang paling nyaman dan paling menyenangkan buat kalian? Apalagi kalian kan masanya bermain ya, masanya suka gerak-gerak ya. Nggak apa-apa adik-adik, sambil main, sambil murojaah ya adik-adik ya, sambil main sepeda, murojaah hafalan ya. Kalian hafal sambil duduk, boleh, enggak apa-apa adik-adik. Ada yang bacanya berulang-ulang, begitu cara menghafalnya. Ada juga yang membaca dengan suara dikeraskan supaya bisa hafal. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan adik-adik, beda cara membaca itu akan menentukan kemudahan kita di dalam menghafal. Makanya sebagian ulama bilang al-qira'atu al-'aliyatu lil hifdzi wal qira'atul khafifatu lil fahmi. Jadi membaca dengan suara keras itu untuk kegiatan menghafal. Jadi adik-adik ketika menghafal suaranya dikeraskan, nggak apa-apa. Karena itu akan membantu kita mudah dalam menghafal. Adapun kalau kita pengen memahami apa yang kita baca, kata para ulama, wal qira'atul khafifatu lil fahmi. Bacanya dengan suara pelan, suara lirih. Nah, gitu adik-adik. Ternyata
para ulama udah ngasih tips dan triknya ya buat kita bagaimana sih caranya membaca dengan baik dan benar. Jadi kalau mau ngafal suaranya dikeraskan, kalau pengen memahami suaranya dilirihkan atau dipelankan. Nah ini kaidah umumnya adik-adik ya. Biasanya yang terjadi demikian. Meskipun kalau adik-adik bisa ngafal pakai suara lirih juga nggak ada masalah ya. Karena ini secara umumnya demikian. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kalian pilih nih waktu yang paling cocok kapan buat kalian menghafal ya. Cari tempat yang paling nyaman buat kalian menghafal. Ya adik-adik ya. Ada yang mungkin di kamar, ada yang mungkin di masjid. Ya adik-adik ya. Ada yang ngafalnya di waktu sebelum subuh. Ada juga yang hafal di waktu ba'da subuh. Ya silahkan adik-adik. Mana waktu yang paling nyaman buat kalian menghafal. Tapi biasanya waktu pagi hari itu yang paling bagus adik-adik untuk menghafal. Ya, karena pikiran kita masih fresh, pikiran kita masih seger ya. Belum banyak kesibukan sehingga kita bisa lebih fokus menghafal. Begitu adik-adik sekalian ya. Terus cari tempat yang paling pas buat menghafal. Jangan pilih tempat yang banyak suara-suara gaduh dan bising. Ya, ini dihindari. Bahkan para ulama dulu ada yang bilang jangan ngafal di sebuah tempat yang ada suara air gemerciknya, ada suara air terjunnya, pemandangannya indah. Malah nggak disarankan adik-adik. Karena nanti bisa hilang fokusnya ketika menghafal. Malah sibuk lihat pemandangan, jadi lupa menghafal. Makanya disukai oleh para ulama dulu adik-adik kalau ngafal itu cari tempat yang intinya jangan sampai mengganggu konsentrasi kita. Nah adik-adik, seru banget ya ternyata menghafal tuh adik-adik ya. Iya Kak Erlan, seru banget. Kalau gitu lomba duduk rapi lagi. Angin. Hujan. Kak Erlan, sebentar. Berarti tadi cara ngafal tiap orang tuh beda-beda ya? Iya adik-adik, tergantung mana yang paling menyenangkan dan nyaman buat kalian. Ngafal dari yang sedikit-sedikit dulu, pelan-pelan aja. Terus juga boleh juga kita ngafal dengan cara membaca lalu diulang-ulang. Membaca dengan suara dikeraskan. Cari waktu yang paling pas untuk menghafal. Cari tempat yang paling nyaman untuk menghafal. Ya adik-adik ya. Tapi kalian sarankan jangan ngafal di atas kasur ya. Karena seringnya kalau ngafal di atas kasur tuh tiba-tiba jadi tidur. Seringnya gitu tuh adik-adik. Makanya cari tempat khusus ya. Duduk di meja belajar boleh. Atau di tempat-tempat tertentu yang kalian bisa fokus, nyaman, tidak bising, tidak terganggu, dan juga tidak buat kalian jadi ketiduran. Ya adik-adik ya. Nah itu cara-caranya menghafal adik-adik. Masya Allah, Masya Allah. Lomba duduk rapi lagi. Nah sekarang Kak Erlan mau tanya. Siapa di antara adik-adik yang mau semangat menghafal? Angkat tangan. Angkat tangan yang mau semangat menghafal. Masya Allah. Siapa di antara adik-adik yang mau jadi orang yang punya ilmu agama yang banyak? Angkat tangan. Masya Allah. Kak Erlan tanya lagi. Siapa di antara adik-adik yang mau jadi orang yang semangat belajar? Angkat tangan. Masya Allah. Semoga adik-adik dimudahkan ya. Jadi orang yang semangat menghafal, semangat belajar, dan juga semangat terus untuk mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah menghafal, kita sudah memahami ilmu, jangan lupa adik-adik untuk dimurojaah. Kak Erlan, murojaah itu apa sih Kak Erlan? Murojaah itu artinya mengulang-ulang apa yang sudah dipahami
apa yang sudah dipelajari, dan apa yang sudah dihafalkan. Adik-adik, biasanya kalau liburan kayak gini, gara-gara kita nggak berangkat sekolah, akhirnya jadi jarang murojaah nih. Oh, adik-adik nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap semangat murojaah, walaupun kita lagi nggak bisa berangkat ke sekolah karena wabah pandemi ini. Adik-adik, kita nggak boleh bosen ya untuk murojaah dan mengulang-ulang. Kenapa gitu Kak Erlan? Iya, karena setiap apa yang kita hafalkan, setiap apa yang kita ulang-ulang, berupa pelajaran-pelajaran agama, itu semua pasti bermanfaat buat kita. Allah berfirman, Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat sekali buat orang-orang yang beriman. Jadi adik-adik, yang kita ulang-ulang itu pasti akan bermanfaat buat kita adik-adik sekalian. Mengulang hafalan Quran, mengulang hafalan hadis Nabi SAW, baca-baca lagi pelajaran dari guru kita, itu akan bermanfaat buat kita adik-adik sekalian. Nah, ngomong-ngomong tentang murojaah, ngomong-ngomong soal mengulang-ulang pelajaran, Kak Ernan jadi ingat nih adik-adik, tentang kisah seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Muharibi. Siapa namanya adik-adik? Abu Bakar Al-Muharibi. Adik-adik, ini ulama yang berasal dari Andalusia. Ingat nggak adik-adik? Ini ulama yang asalnya sama seperti Yahya bin Yahya Al-Laitsi di hari pertama yang pernah Kak Erlan ceritakan itu loh. Oh iya, ingat. Kalau Yahya bin Yahya Al-Laitsi kan yang semangat berjalan ke Madinah ya Kak Erlan untuk belajar terus serius mendengarkan, nggak terganggu karena pengen lihat gajah. Betul adik-adik, dia nggak pengen lihat gajah karena dia pengen serius belajar. Itu Yahya bin Yahya Al-Laitsi dari Andalusia juga. Nah sekarang adik-adik, Abu Bakar Al-Muharibi ini juga ulama yang berasal dari Andalusia. Nah kalau Abu Bakar Al-Muharibi keistimewaannya apa Kak Erlan? Nah adik-adik, Abu Bakar Al-Muharibi itu adalah orang yang sangat gemar dan senang sekali murojaah. Dia suka sekali mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang hafalan Quran, mengulang-ulang hadis Nabi SAW yang sudah pernah dipelajarinya. Dikisahkan adik-adik, Abu Bakar Al-Muharibi itu dia mengulang-ulang belajar kitab hadis Sahih Bukhari sebanyak 700 kali seumur hidupnya. 700 kali? Iya adik-adik, sebanyak 700 kali dia ulang-ulang baca kitab hadis Sahih Bukhari. Padahal adik-adik tahu nggak sih, kitab hadis Sahih Bukhari itu di dalamnya ada sekitar 7.275 hadis adik-adik sekalian. 7.275 hadis. Itu jumlah hadis yang ada di kitab hadis Sahih Bukhari. Dan dia nggak pernah bosan adik-adik. Baca terus. Diulang-ulang terus. Dia nggak bosan murojaah. Dia nggak lelah mengulang-ulang. Karena belajar itu membahagiakan dan menyenangkan adik-adik sekalian. Bahkan dikisahkan dia baca kitab hadis Sahih Bukhari 700 kali. Nah adik-adik semua, dari sini kita harus mengambil pelajaran yang berharga nih. Kita sebagai anak muslim harus semangat mencatat ilmu, menghafal ilmu, dan juga murojaah, mengulang-ulang ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, baik itu mengulang-ulang murojaah hafalan Quran, hafalan hadis Nabi, atau pelajaran-pelajaran yang sudah diterangkan oleh ustadz dan ustadzah kita. Nah, adik-adik demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Semoga kita jadi anak yang semangat mencatat, menghafal, dan mengulang-ulang pelajaran atau murojaah. Demikian adik-adik yang bisa Kak Erlan sampaikan. Lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab adik-adik salamnya. Ya. Jazakallahu khairan Kak Erlan. Wa jazakumullah khair.